Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik pada pagi hari ini untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan juga dalam keadaan iman yang terpatri kokoh di dalam sanubari kita insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari sekalian yang memuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Quran kita, yang insya Allah pagi ini akan membahas surah An-Nisa, dimulai dari ayat ayat 45 sampai 51. Baiklah, di ayat yang 45 ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum artinya, dan Allah itu dia lebih mengetahui tentang siapa yang sesungguhnya orang-orang yang menjadi musuh kalian. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung, tempat meminta pertolongan, tempat bergantung, wali, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah itu tempat kita meminta pertolongan, atau cukuplah Allah itu bagi kita sebagai penolong. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, Bapak dan Ibu? Di ayat yang sebelumnya kalau kita perhatikan, Allah meminta kita untuk memperhatikan orang-orang yang diberikan kepada mereka itu sebagian daripada Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka At-Taurah, kitab Taurah. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap kitab Taurat tersebut? Yashtaruna dhalalah. Mereka itu kemudian membeli, ya, kesesatan. Kesesatan dibeli, ya. Artinya mereka menjual hidayah, menjual Alkitab yang Allah berikan kepada mereka itu dengan kesesatan. Hidayah, ya, agama, Alkitab yang begitu mahal nilainya, mereka jual dengan harga yang sangat murah hanya untuk mendapatkan kesesatan, ya. Kemudian tidak saja kesesatan itu mereka beli untuk diri mereka sendiri, namun mereka juga wa yuriduna an tadillu sabil. Mereka itu juga ingin, bermaksud agar kalian semua ikut tersesat bersama mereka. Nah, tentunya Allah ketika membahas atau menyebut ayat ini, Allah ingin menyelamatkan kita umat Islam. Allah ingin menyelamatkan Rasulullah bersama umatnya daripada tipu daya, makar orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu. Dan tentunya ayat ini berlaku untuk kita hari-hari sekarang, di mana orang-orang Yahudi, ya, terutama orang-orang Zionis tersebut tidak henti-hentinya berbuat makar, bukan saja untuk umat Islam, tapi untuk kemanusiaan secara umum. Karena memang mereka, di antara keyakinan yang mereka percayai adalah bahwasanya mereka lah manusia-manusia pilihan, bahkan mereka mendakwakan diri mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya, sedangkan kita yang hidup selain mereka di atas dunia ini, mereka pandang sebagai makhluk-makhluk yang tidak punya hak untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Maka dengan demikian Allah ingin menunjukkan kepada kita hakikat daripada orang-orang Yahudi ini, dan kemudian Allah mengatakan di ayat yang 45 ini, Allah mengatakan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Jadi ketika Allah menyampaikan sedemikian rupa tentang orang-orang Yahudi ini, Allah Maha tahu bahwasanya merekalah sesungguhnya musuh-musuh kita, ya. Jadi jangan ada hari ini yang sok tahu mengatakan orang-orang Yahudi itu saudara kita, orang-orang Yahudi itu juga orang-orang baik, orang-orang Yahudi itu tidak pernah menginginkan keburukan untuk kita. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah itu maha tahu, lebih tahu di siapa yang menjadi musuh-musuh kalian. Jadi sudahlah, kita tidak usah beretorika lagi ketika Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran begitu gamblang, begitu eksplisit siapa yang menjadi musuh kita, ya, selain syaitan laknatullahi alaih.
Dan dari kalangan manusia itu orang-orang Yahudi, ya, terutama, dan begitu juga sebagian daripada orang-orang Nasrani, karena Allah sudah mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang meminta kita untuk mengumumkan izzah, mengumumkan berlepasnya diri kita daripada orang-orang tersebut, ya. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Karena mereka itu adalah musuh-musuh kalian, jadi jangan sekali-kali minta tolong kepada mereka. Jangan sekali-kali mendekat kepada mereka. Jangan sekali-kali bermesraan, berhubungan baik dengan mereka, ya. Musuh. Bagaimana seseorang menyikapi musuhnya? Maka tentu yang namanya permusuhan itu harus menunjukkan muka yang sangar, harus menunjukkan mata yang nanar, dan sama sekali tidak memberikan celah kepada mereka untuk berlaku di atas kita. Begitu orang kalau bermusuhan, ya. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Jadi tidak perlu mendekat kepada mereka, ya, berkasih sayang, bersayang-sayang dengan mereka atau meminta bantuannya dan lain segala macam, maka cukuplah jadikan Allah itu sebagai pelindung kita, dan cukuplah Allah itu jadikan sebagai zat yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, ya, meskipun kita lihat betapa canggihnya senjata Israel, Zionis laknatullahi alaihim tersebut, ya, dan mereka dengan persenjataannya canggih tersebut membombardir, menghancurkan, meluluh lantakkan bumi Palestina, terutama di Gaza. Maka kalau kita percaya dan beriman dengan hal ini, tidak ada sedikit pun peluang bagi kita Allah berikan untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang juga dari golongan mereka sendiri. Tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya kembali kepada Allah, ya, membangun persatuan umat Islam bahu-membahu untuk menumpas dan memerangi kebatilan ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan kembali. Jadi luar biasa memang Allah telah menjelaskan kepada kita, ya, betapa jahatnya orang-orang Yahudi ini, ya, perlakuan mereka baik kepada Rasulullah SAW, bahkan juga kepada nabi-nabi mereka dan kepada kemanusiaan secara umum. Allah jelaskan di sini minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu, ya. Kenapa Allah katakan di antara? Karena tentunya 1, 2, 3 orang atau 10 orang tetap ada yang baik, ya, yang beriman kepada Allah sesuai dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam atau dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Namun kebanyakan di antara mereka orang-orang Yahudi itu apa yang mereka lakukan? Yuharrifunal kalima an mawadhi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah, ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya, ya. Diputar balikkan, dirubah-rubah, ya. Yang ayat 2 dipindahkan ke ayat 10, yang ayat 10 dipindahkan ke ayat 5. Ya, kalau seandainya merubah ayat begitu saja tentu tidak terlalu menimbulkan makna yang salah. Tetapi yang mereka rubah, ya, bukan saja memindah-mindahkan ayat, tapi mengganti kata, menyalahgunakan tafsir, ya, membuat tafsiran-tafsiran yang menyimpang dengan sedemikian rupa, memutarbalikkan makna yang ada di dalam ayat-ayat Taurat tersebut. Itu yang mereka lakukan. Bahkan sebagian ada yang dihilangkan, sebagian ada yang ditambah dari perkataan mereka sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan yuharrifunal kalimah, yaitu At-Taurah. Mereka itu merubah-rubah, menggubah-gubah, menambah, mengurangi, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, an mawadhi'i, dari tempat-tempatnya yang seharusnya. Lalu mereka mengatakan wa yaquluna sami'na wa asayna. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika didakwahi untuk masuk ke dalam agama Islam, apa yang mereka katakan? Sami'na wa asayna. Kami mendengar wahai Muhammad. Bukannya kami tidak mendengar, ya. Kami telah dengar apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau dakwahkan, tapi, ya, kalau bahasa kekiniannya sorry to say katanya, ya. Sorry to say, tapi mohon maaf, ya, kami akan mendurhakai apa yang kami dengar tersebut. Kami tidak akan mematuhinya. Jadi kami telah dengar wahai Muhammad, tapi sorry to say kami tidak mau patuh, ya. Masa bodoh begitu. Ya, demikian mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan gaya yang congkak dan sombong serta angkuh. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Mereka lanjutkan kembali perkataannya dengan mengatakan wasma. Nah, sekarang
kalau kami sudah mendengar engkau wahai Muhammad dan kami tidak akan mengikuti engkau, sekarang gantian kamu juga dengar kami, wasma' ghaira musma'. Tapi kamu tidak akan kami dengar. Ini kan sebuah tindakan yang sangat menjengkelkan ya, sangat sombong, angkuh dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengatakan kami dengar tapi kami tidak mau patuh, tidak mau manut, tetapi sekarang gantian kamu yang dengar kami sedangkan kamu tidak akan pernah kami dengar. Wara'ina ya. Wara'ina, dan mereka mengatakan kalimat ra'ina. Ra'ina itu artinya apa? Berikan perhatianmu dengan seksama kepada kami, layyan bi alsinatihim, dengan mereka mengatakan itu sambil memutar-mutar lidahnya ya. Ya, saya mungkin tidak bisa mencontohkan di sini seperti apa orang yang mengolok-olok dengan lidah ya, menjulurkan lidahnya mungkin ya, menjulurkan lidahnya untuk mencibir orang yang dia ajak bicara. Nah, begitu orang-orang Yahudi ini sedemikian rupanya mereka menghina, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din, dan sekaligus mereka mencela agama Islam ya, mencela, memburukkan, ya, merendahkan agama Islam. Nah, demikian dulu karakter sifat perangai orang-orang Yahudi ini di saat dulu Rasulullah masih hidup ya, di saat Rasulullah mendakwahi mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Muhammad, tapi maaf ya, sorry to say, kami tidak mau mengikutinya. Kami tidak akan patuh kepada perkataan engkau, dan sekarang engkau dengarkan kami sementara kamu tidak akan kami dengar. Jadi sangat egois ya. Sangat egois, bahkan maksudnya adalah untuk menghinakan dan merendahkan Nabi kita. Wara'ina, dan berikan perhatian yang sesama kepada kami, sambil mereka itu memutar-mutar lidahnya dengan lidah mereka untuk mengolok dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam bentuk mencela ya, mencela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, walau annahum qalu, kalaulah seandainya mereka orang-orang Yahudi ini, kalaulah seandainya mereka qalu, mereka mau mengatakan sami'na wa ata'na, kalaulah mereka ketika didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk beriman kepada Allah, menganut agama Islam, kata Allah, kalaulah seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar wahai Muhammad dan kami patuhi, kami ikuti, kami turuti apa yang engkau sampaikan. Kemudian wasma' wanzurna, dan dengarkanlah kami juga ya, wanzurna, dan tunggu kami ya, perhatikan kami di sini maksudnya kasih kami waktu, kasih kami jeda waktu untuk memikirkan apakah kami akan menerima ajaran engkau atau kami akan mempertimbangkannya atau kami akan menolaknya. Nah, kata Allah, lakana khairal lahum, kalau seandainya demikian yang mereka lakukan, lakana khairal lahum, tentu yang demikian itu bagi orang-orang Yahudi ini lebih baik bagi mereka ya, wa aqwam, dan lebih tepat, lebih adil ya, lebih bijak. Kalau seandainya ketika didakwahi oleh Rasulullah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami patuhi, namun dengarkan dulu kami dan berikan kami kesempatan, tangguhkan dulu waktu untuk kami memeluk agama Islam, maka kata Allah, tentu yang demikian itu lebih baik dan lebih tepat atau bijak dibanding dengan yang tadi kita sampaikan. Mereka mengatakan kami dengar dan kami tolak, kami maksiati, kami membangkang, dan kamu saja dengarkan kami tidak mau mendengarkan, dengarkan kami dan kami tidak akan dengarkan kamu, sambil menjulurkan lidah, mencibir begitu. Maka tentu kata Allah lebih baik seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Akan tetapi itu tidak mereka lakukan ya, walakin, akan tetapi karena mereka tidak mau melakukan seperti yang Allah inginkan itu, la'anahumullah, Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka ya, bikufrihim, karena kekafiran mereka tersebut. Karena keingkaran dan kekafiran mereka tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada di antara mereka itu yang beriman kecuali dengan jumlah yang sangat sedikit. Atau kalaupun mereka beriman ya, mereka cuma beriman sedikit saja. Dan sebagian besarnya lagi mereka tidak imani terkait dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang 47, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali orang-orang ahlul kitab ini, baik Yahudi begitu juga Nasrani ya. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan
Alkitab, ya, kitab masing-masing yaitu Taurat dan Injil. Wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, aminu, berimanlah kalian semua, percayalah, terimalah bima nazzalna, dengan apa-apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, musaddiqan lima ma'akum, yang mana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an itu dia membenarkan terhadap apa-apa yang ada di dalam kitabnya mereka, apa-apa yang ada dalam keyakinan mereka, ya. Min qabl. Nah, jadi yang pertama Allah menyeru kepada orang-orang ahlul kitab ini untuk beriman dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat dan Injil tersebut berupa akidah, ya, berupa petunjuk-petunjuk akidah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang kepercayaan kepada hari kiamat dan hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran yang mulia di dalam kitab Taurat dan kitab Injil tersebut. Jadi tidak ada sedikit pun Al-Qur'an itu membantah, tetapi Al-Qur'an datang untuk menyempurnakan, ya. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah Taurat yang asli, ya. Taurat yang memang dulu diterima oleh Nabi Musa dan begitu juga Injil yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah menyuruh orang-orang ahlu kitab ini, Yahudi dan Nasrani, untuk beriman dengan Al-Qur'an min qabli an natmisa wujuha. Ya, berimanlah kalian sebelum kami hilangkan muka-muka kalian. Artinya apa? Di sini dalam penjelasan tafsir disebutkan sebelum nanti muka itu didatarkan oleh Allah. Artinya muka itu menjadi sesuatu yang tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, ya. Fanaruddaha ala adbariha. Maka kami jadikan apa yang ada di muka itu pindah ke belakang. Ya, jadi mata, hidung, mulut berputar ke belakang. Jadi kepalanya menghadap ke belakang, badannya menghadap ke depan, lalu kepalanya menghadap ke belakang atau mukanya menghadap ke belakang, sehingga jadilah mereka itu nanti jalannya mundur, ya. Jalan mundur karena kepalanya sudah berada di belakang. Jadi dia melihat dari punggungnya begitu. Nah, ini tentu kata kiasan yang Allah maksud tentunya dengan hari kiamat, ya. Pada hari akhirat nanti, di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan memutar kepalanya ke belakang sehingga mereka tidak bisa berjalan dengan lurus, tetapi terlihat menjadi orang-orang yang berjalan dengan mundur ke belakang. Jadi berimanlah kalian kepada Al-Quran itu sebelum datang hari yang pada hari itu kami hapus muka-muka kalian, ya. Kami pindahkan mata kalian, penglihatan kalian ke belakang, fanaruddaha ala adbariha. Lalu kami putar kepala itu atau wajah itu yang di dalamnya ada mata, hidung, mulut, pindah ke bagian belakang. Artinya bukan berarti yang depan ini jadi kosong, kemudian rambut itu ada matanya, tidak. Diputar gitu maksudnya, diputar, dipelintir oleh Allah, sehingga kepalanya menghadap ke belakang atau mukanya menghadap ke belakang. Atau berimanlah kalian wahai ahlul kitab kepada Al-Quran sebelum datangnya hari yang Allah akan putar kepala kalian ke belakang, atau kalian akan dilaknat, akan kami laknat, au nal'anahum, atau kalian akan mendapat laknat sebagaimana kami telah mengutuk atau melaknat ashabas sabti. Ashabas sabti ini juga orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang dulu hidup pada zaman Nabi Musa, yang mereka ketika itu dilarang untuk memancing ikan pada hari Sabtu, karena memang pada zaman itu hari yang dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Sementara kita umat Islam, hari yang Allah pilihkan untuk kita adalah hari Jumat. Nah, Nabi Musa melarang mereka untuk memancing ikan, ya, karena memang hari Sabtu itu harus dikultuskan, dikhususkan untuk beribadah. Lalu mereka mencari akal, ya. Mereka tetap berdiam dalam rumah, tapi mereka membuat saluran-saluran air ke dalam dapur-dapur mereka, sehingga mereka meskipun tidak keluar rumah tapi tetap bisa mancing, ya. Artinya mereka ngakalin agama begitu, ngakalin Nabi, sehingga kemudian Allah laknat mereka. Dalam Al-Quran dikatakan dijadikan sebagian mereka menjadi kera, monyet, dan sebagian lagi Allah kutuk menjadi babi, ya, khinzir, qiradah wal khanazir. Sebagian Allah kutuk menjadi kera atau monyet, dan kemudian Allah kutuk juga sebagian yang lain menjadi babi, ya. Nah, ini peringatan Allah kepada orang-orang ahlul kitab yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, segera kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran sebelum datang hari yang kepala kalian dipelintir ke belakang, atau kalian akan mendapatkan laknat sebagaimana
telah dilaknat atau dikutuknya ashabas sabt, orang-orang hari Sabtu ya, orang-orang yang terlibat dalam kejadian pembangkangan hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti akan berlaku. Ketika Allah mengancam dalam Al-Quran, memberikan wa'id, janji-janji, ancaman-ancaman, maka semua itu pasti akan berlaku. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Baik janji yang baik, begitu juga janji yang buruk, berupa janji untuk memberikan hukuman dan azab, baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti akan berlaku. Pasti akan dikerjakan, pasti akan dieksekusi ya. Tidak ada yang Allah lupakan sedikit pun, dan tidak ada yang Allah lalai sedikit pun, dan tidak ada yang Allah maafkan ketika memang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bergantung kepada Allah, maka sesungguhnya kita bergantung kepada zat yang maha adil ya, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang tidak mungkin akan salah di dalam mengambil keputusan dan ketetapan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, ayat yang 49, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ketika Allah telah mengingatkan orang-orang Yahudi, ya, begitu juga orang-orang Nasrani untuk beriman segera kepada Nabi Muhammad dan masuk kepada agama Islam, menerima Al-Quran, lalu Allah mengingatkan mereka, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang ketika dia hidup ya, dan kemudian dia menjumpai kematiannya dalam keadaan mempersekutukan atau memperserikatkan atau berbuat musyrik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah pasti akan mengampuni ya dosa-dosa yang selain syirik itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini sebuah kaidah yang sangat penting Bapak dan Ibu, yang penting menjadi pemahaman bagi kita. Di sini Allah mengatakan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan musyrik kepada Allah. Itu tidak akan ada lagi kesempatan bagi dia untuk masuk surga sampai kapanpun, ya. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Demikian Allah katakan dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, Allah telah haramkan baginya surga itu. Ya, na'udzubillah. Jadi ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua, apakah dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini ada noda-noda syirik, ya, ada dosa-dosa syirik yang sedang kita lakukan, ya. Kalau yang telah kita lakukan, kita tinggal minta ampun kepada Allah, pasti diampuni, ya. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi itu maksudnya adalah selain dosa-dosa syirik ketika kadung meninggal sebelum taubat. Tapi kalau belum meninggal, pernah berbuat syirik atau hari ini mungkin sedang terjatuh kepada praktek syirik, maka segeralah kita minta ampun kepada Allah, meninggalkan praktek-praktek syirik tersebut. Ya, yang sebagian mungkin kita lakukan karena kejahilan dan kebodohan kita. Banyak Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di tengah masyarakat, ya, ritual-ritual, hal-hal yang sebetulnya telah menggeser akidah tauhidnya dan terjerumus dia kepada syirik, ya. Dari mulai hal yang berat sampai hal yang ringan. Hal yang berat ya seperti dia datang ke kuburan, mengantarkan sesajen, datang ke pohon beringin besar, kemudian di sana dia melakukan pertapaan dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin dia percaya hal-hal yang tahyul, ya. Percaya kepada hal-hal yang tahyul. Seperti kemarin saya punya teman yang mengatakan ada sebuah kendaraan di tempat kita bekerja, yang kendaraan itu setiap yang mengendarainya pasti mendapatkan celaka, ya. Sudah memang kebetulan ada 3 kasus, ya, 3 kasus kecelakaan yang terjadi dalam 1 tahun yang sama. Ketika orang-orang yang naik kendaraan tersebut, maka mereka mendapatkan kecelakaan. Sehingga timbullah kepercayaan oleh sebagian orang-orang di situ yang mengatakan itu kendaraan ada silumannya, itu kendaraan ada kutukannya dan lain sebagainya.
Nah, ketika orang-orang ini percaya kepada hal seperti itu, maka sesungguhnya mereka telah mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa memberikan mudarat, ya, yang bisa memberikan celaka. Sementara seharusnya akidah kita yang benar adalah semua terjadi karena izin Allah. Ya, dalam sebuah hadis yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi, Allah mengatakan sesungguhnya kalaulah seluruh penduduk dunia ini, penduduk bumi ini, yang jumlahnya mungkin sekitar 4 atau 5 miliar atau lebih, bersatu semua untuk memberikan mudarat kepada kita, maka sesungguh kata Allah dalam hadis itu, kata Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada engkau, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atau Allah takdirkan terjadi. Dan sebaliknya, kalaulah seluruh penduduk dunia ini, penduduk bumi ini yang jumlahnya sekian miliar tersebut bersatu padu semua untuk menyelamatkan kalian dari suatu ujian musibah yang akan menimpa kalian, maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa berbuat apapun ya untuk menyelamatkan kalian daripada ketetapan Allah itu, karena itu telah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal-hal yang lain ya, yang kecil-kecil ya, percaya kepada tanda-tanda burung ya. Ada yang percaya dengan apa namanya, telinganya berdenging, matanya kedip-kedip ya, yang kemudian menghubung-hubungkannya dengan sesuatu yang gaib yang tidak ada hubungannya dalam ajaran agama kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampunkan semua dosa yang lain selain dosa syirik itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi bisa saja, dan itu ada hadis yang mendukung. Dalam sebuah hadis Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan semua orang akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau syirik. Lalu kata Abu Dzar, apakah dimaafkan juga kalau seandainya dulu di dunia tukang zina dan tukang pencuri? Kata Rasulullah, iya, dia akan diampuni. Dia bertanya lagi, apakah kalau dia berzina dan mencuri juga akan diampuni oleh Allah? Iya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak dan Ibu, ya tentunya lima yasha ini penting jadi kita garis bawahi, bukan semua orang ya. Jadi jangan mentang-mentang saya sampaikan pasti diampuni, ya belum tentu. Karena ada lima yasha-nya nih, bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Ya, siapa yang Allah kehendaki itu Allahu a'lam. Mungkin ada orang yang jujur sifatnya, ada orang yang pengasih, penyayang, watak sifatnya, ya. Yang pernah kita dengar dalam riwayat, ada seorang perempuan pezina yang harusnya dia masuk neraka jahanam, lalu karena dia pernah berbuat baik kepada seekor anjing, ya, memberinya minum di saat anjing tersebut sudah hampir mati kehausan, ternyata dengan sedikit amalannya itu Allah bebaskan dia daripada siksaan api neraka. Ada orang-orang yang terlihat secara zahirnya banyak berbuat maksiat, tapi ternyata dia punya suatu perbuatan, suatu amalan yang hanya menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah, maka mungkin bisa jadi dengan perbuatannya itu Allah maafkan kesalahannya, ya. Tapi secara umum tidak ada tentunya rasa aman kita terhadap sekecil apapun dosa yang kita lakukan di atas dunia ini daripada hukuman yang kelak akan kita terima di akhirat. Na'udzubillah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mengada-ada, telah membuat suatu dosa yang sangat besar, ya. Jadi syirik itu merupakan dosa yang paling besar, induknya semua dosa, ya. Dedengkotnya semua dosa yang ada dilakukan oleh anak Adam, yaitu syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih Allah benci, tidak ada yang lebih Allah murkai terhadap hambanya ketika Allah yang menciptakan manusia itu dengan tangannya, lalu makhluk yang dia ciptakan dengan tangannya itu ketika dia telah jadi manusia, dia punggungi Allah, dia bangkang kepada Allah, dia persekutukan Allah, bahkan bukan dia persekutukan saja, dia menyembah yang lain, ya, selain daripada Allah yang menciptakannya tersebut. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah dengan segala bentuknya, ya Bapak dan Ibu, bukan berarti syirik itu cuma kita menyembah patung, ya, menyembah dewa, menyembah pohon, ya. Banyak sekali praktek-praktek syirik yang tersembunyi yang kita mungkin kurang memahaminya, maka pentinglah kita untuk hati-hati sekali dalam
ritual-ritual, praktek-praktek yang kita lakukan, bahkan di level keyakinan, ya. Jadi syirik itu tidak saja dalam bentuk praktek, tapi di level keyakinan pun syirik itu bisa menimpa kita. Nauzubillah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik kepada Allah, dia telah melakukan atau telah berbuat dosa yang sangat besar kepada Allah. Kemudian di ayat yang 49 Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka, ya, membersihkan diri mereka. Maksudnya di sini ini bukan orang-orang yang membersihkan diri dari dosa-dosa, ya. Tetapi yang Allah maksud di sini adalah, tidakkah engkau perhatikan orang-orang Yahudi itu wahai Muhammad, yang mereka itu menganggap diri mereka suci, ya, begitu terjemahannya. Menganggap diri mereka suci, bukan berarti mensucikan diri dengan zikir, dengan tahajud, dengan berkhalat, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, lihatlah itu orang-orang Yahudi itu, ya, pembangkang-pembangkang itu mensucikan diri mereka. Jadi kalau kita baca tafsir atau asbabun nuzul daripada ayat ini, waktu itu orang-orang Yahudi ini mengatakan merekalah orang-orang yang terbaik dari seluruh hamba Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ya, kamilah anak-anak Allah, anak-anak kesayangan Allah dan kekasih-kekasih kesayangannya. Sementara yang lain semuanya adalah sampah, semuanya adalah binatang, semuanya adalah makhluk-makhluk yang tidak layak untuk hidup di atas bumi ini. Mereka mensucikan diri mereka dengan mereka mengatakan, kami diistimewakan oleh Allah, diberikan kami ilmu, diberikan kami bentuk tubuh yang baik, yang lebih kuat dan kekar. Kamilah orang-orang yang terbiasa melayani orang-orang berhaji, ya. Kamilah orang-orang yang banyak memberikan bantuan kepada sesama manusia dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang mereka lakukan dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi tersebut, yaitu mentazkiyah dirinya. Tazkiyah dalam artian mensucikan dirinya, menganggap suci, begitu ya. Menganggap suci dirinya. Balillahu yuzakki man yasha. Ya, balillahu yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang berhak untuk mentazkiyah siapa yang dia kehendaki. Allah yang berhak untuk mengatakan si anu orangnya bersih dari dosa, si anu orangnya tidak punya salah, si anu orangnya bersih, suci, mulia. Tidak ada manusia sedikit pun untuk mengklaim dirinya atau mengklaim orang lain, ya. Jangankan mengklaim dirinya sebagai orang yang suci, orang yang bersih, mengklaim orang lain juga tidak boleh. Makanya Rasulullah mencela, ya, orang-orang yang memuji orang lain di hadapannya. Kalau kita muji orang di belakangnya boleh, tapi kalau orangnya ada di depan kita, kemudian kita puji-puji, ini sangat tercela dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat kita pernah baca, Rasulullah perintahkan untuk menebar debu, ya, menyerakkan pasir, melemparkan pasir ke muka orang yang memuji-muji kita di hadapan kita, ya. Karena itu sebetulnya penuh dengan kepalsuan, ya. Sekalipun kita harus memuji, ya, baik di mukanya ataupun di belakangnya. Kalau di muka jelas tidak boleh, ya. Dan kalau itu kita lakukan di belakang, maka tuntunan sunnah Rasulullah mengatakan kita harus mengiringi pujian tersebut dengan mengucapkan nahsibuhu kadzalik wala nuzakki 'alallahi ahada. Kami mengira dia seperti itu. Kami tidak meyakinkan dia orang yang betul-betul baik, tapi kami mengira seperti itu, dan kami tidak mau memberikan pensucian kepada orang lain selain yang Allah sucikan. Nah, begitu maksudnya kira-kira. Jadi demikian kalau orang-orang Arab memuji temannya di belakangnya, di hadapan kita. Misal kita sedang berbicara dengan seseorang, orang Arab, kemudian dia memuji temannya, ya. Oh, si anu itu orangnya baik, ya, orangnya mulia akhlaknya, orangnya pemurah, orangnya begini dan begini. Kemudian dia tambahkan perkataannya, nahsibuhu kadzalik wala nuzakki 'alallahi ahada. Saya kira dia begitu orangnya, kira-kira, dan saya tidak mau mensucikan orang selain dengan kesucian yang Allah berikan. Jadi sehingga kita tidak terlanjur mensuci-sucikan orang, ya, yang kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Nah, kalau mensucikan orang lain saja dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu lebih dilarang lagi orang yang menganggap dirinya sok suci, ya, menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya orang soleh, orang beriman dan seterusnya. Sementara orang lain orang yang salah, orang yang ahli maksiat, orang yang berdosa. Tentu ini bukan akhlak seorang
mukmin yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini juga dulu karakter dan sifat orang-orang Yahudi yang suka mengatakan mereka orang-orang yang mulia. Balillahu yuzakki man yasha. Sementara Allah lah yang patut seharusnya memberikan tazkiyah atau mensucikan orang-orang yang dia kehendaki, wala yuzlamuna fatila. Dan Allah dan mereka itu tidak akan pernah dianiaya oleh Allah sedikit pun. Artinya ketika Allah hendak menilai seseorang, ini orangnya suci, ini orangnya mulia, ini orangnya baik, ini orangnya terhormat, ini orangnya ada cacat dalam akhlaknya, maka ketika Allah memberikan penilaian itu, Allah tidak akan menganiaya, tidak akan menzalimi, tidak akan mengurangi hak siapapun sedikit pun. Karena Allah Maha tahu, Allah nggak pernah tidur ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Timbangan Allah itu, poinnya Allah itu. Ketika Allah ngasih poin kepada hambanya, itu sangat detail sekali, mungkin 0,0000 sekian kedetailannya atau keakuratannya. Wallahu a'lam walillahil matsalul a'la. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan unzur, lihatlah wahai Muhammad, lihatlah wahai Muhammad atau pengikutnya Nabi Muhammad, lihatlah wahai hambaku orang Islam, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Bagaimana sedemikian rupa mereka itu mengada-ada di atas Allah, membuat hal-hal yang mengada-ngada, membohongi Allah dengan kedustaan. Begitu dahsyatnya perangai orang-orang Yahudi tersebut dahulu, yang mereka tidak saja sekedar tidak mau beriman, tapi membuat kebohongan-kebohongan yang luar biasa terhadap Allah, memutarbalikkan ayat Allah sehingga kebenaran itu diputarbalikkan oleh mereka. Maka ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, lihatlah mereka, ambil pelajaran dari mereka, bagaimana mereka mengada-ada terhadap Allah dengan kebohongan. Wa kafa bihi itsman mubina. Dan cukuplah semua itu dengan apa yang mereka lakukan itu menjadi dosa yang sangat nyata. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan, mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad kembali untuk menggunakan penglihatannya, panca inderanya, melihat, dan kita juga semua tentunya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah tidak engkau lihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka itu diberikan sebagian daripada Alkitab, diberikan sebagian daripada Alkitab, artinya mereka itu mendapatkan wahyu-wahyu Allah itu turun kepada nabi-nabi mereka, nabi-nabinya Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Tapi apa yang mereka lakukan? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu malah beriman dengan jibti dan taghut. Nah, ini banyak penjelasannya dalam kitab tafsir. Ada yang mengatakan jibti dan taghut ini dua nama Tuhannya orang-orang musyrik, dua nama Tuhannya orang-orang kufar, Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Mereka beriman dengan jibti dan taghut. Ada yang mengatakan kalau jibti ini adalah patung-patung yang mereka buat sedemikian rupa dengan tangannya. Dan kemudian ada yang mengatakan taghut itu adalah perantara-perantara, yaitu para rahib-rahib yang mempersembahkan doa untuk pengikut-pengikutnya. Nah, bisa diartikan dengan dua itu. Ada yang mengatakan ini nama dua dewa, dua Tuhannya orang-orang kafir, atau bisa al-jibti diartikan dengan patung-patung yang mereka pahat dan mereka sembah, dan taghut di sini adalah orang-orang yang menjadi perantara untuk melakukan persembahan tersebut. Adapun secara umum taghut artinya adalah semua yang dipatuhi, semua yang disembah, semua yang dituruti selain Allah. Jadi siapa saja bisa menjadi taghut, termasuk pemimpin-pemimpin yang hidup pada hari ini ketika dia dituhankan sedemikian rupa, diidolakan sedemikian rupa, bahkan salah pun yang dia lakukan masih juga diidolakan, disaluti begitu, maka sesungguhnya orang tersebut telah beriman dan menjadikan orang itu sebagai taghut. Dan kalau orang yang diberikan wala atau loyalitas sedemikian rupa itu juga mengamini, menerima dan memperturutkan apa yang diberikan kepadanya tersebut, maka berarti dia juga telah menjelma menjadi taghut. Yang tentunya banyak kita lihat pada kehidupan kita saat ini di semua level, dari level yang tertinggi sampai level yang terendah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang yu'minuna bil jibti wat taghut ini, orang-orang ahlul kitab yang beriman dengan jibti dan taghut, mereka mengatakan
kepada orang-orang yang kafir di antara mereka, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu, ya, orang-orang kafir ini lebih mendapat petunjuk dibanding orang-orang yang beriman. Artinya mereka lebih mendapat petunjuk dan petunjuk jalan dibanding dengan orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Intinya Bapak dan Ibu, inilah ayat-ayat yang tadi kita daburi yang menceritakan kesombongan, keangkuhan dan kebejatan akhlaknya orang-orang Yahudi, ahlul kitab, ya, terutama orang-orang Yahudi banyak ditekankan di sini, dan mesti juga tidak luput orang-orang Nasrani, ya, yang melakukan pembangkangan kepada Nabi Muhammad, ya, bukan saja membangkang, mengolok, menghina, merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang Allah siapkan untuk mereka berupa azab di akhirat kelak, ya. Dan bikin juga poin yang terpenting daripada ayat-ayat yang kita daburi pada pagi hari ini adalah tentang Allah haramkannya orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik dan mati dalam keadaan syirik atau kafir, tidak beriman sama sekali, untuk masuk ke dalam surganya Allah kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa kita tadabburi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan penambahan dan penguatan iman kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga kita dalam keimanan ini, dibimbing kita sampai kita kelak menjumpai Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, pagi ini tadabbur kita, insya Allah kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, serta mohon maaf atas salah dan khilaf ucapan dan penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.